Shalom adik-adik Gereja House of Kana. Apa kabar hari ini? Tidak terasa hari ini adalah hari Minggu. Ya, mungkin adik-adik yang ada sudah mandi, sudah menggosok gigi, atau ada yang baru bangun tidur langsung membuka YouTube channel House of Kana. Baik adik-adik, mari adik-adik yang didampingi oleh kedua orang tua bisa mendampingi anak-anaknya untuk beribadah. Mari adik-adik, sebelum kita beribadah, kita memuji, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau menjagai anak-anak-Mu, Engkau merawat, Engkau mendidik ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah anak-anak-Mu Gereja House of Kana pagi hari ini mau beribadah Bapa. Engkau mengurapi setiap ibadah, pujian anak-anak-Mu ini ya Bapa. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau urapi gereja anak House of Kana ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Sungguh senang ya kita bisa berjumpa kembali. Adik-adik sehat-sehat semua? Ya, puji Tuhan. Nah, mari kita mulai ibadah pagi hari ini ya. Kita naikkan Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus itu mencintai semua anak-anak di dunia. Baik itu kulitnya hitam, putih, kuning, merah, Tuhan tidak memperdulikan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi anak-anak, termasuk adik-adik sekalian ya. Nah, adik-adik juga harus mengasihi sesamanya ya. Nah, kita naikkan pujian lagi. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, kamu juga sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, kamu juga sayang semua. Puji Tuhan, Yesus mengasihi kita semua. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan alat tulis dan kitab sucinya ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, jikalau kami sudah berbuat yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, marilah Engkau membimbing kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, itu bisa membuat kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak yang taat pada orang tua, dan menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka di dalam Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu Yosua pasal 21 ayat 45. Kakak akan bacakan buat adik-adik sekalian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kemudian kita sambung dari Perjanjian Baru, yaitu Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, adik-adik, kakak akan menjelaskan apa maksud dari firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan itu disampaikan oleh Allah Bapa kepada bangsa Israel mula-mula, ya. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan itu yang pertama-tama berjanji kepada Abram dan Sarai. Waktu itu Tuhan akan membuat Abram dan Sarai mempunyai keturunan yang banyak sekali. Nah, yang sekarang disebut dengan bangsa Israel. Nah, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini, janjinya kepada Abram dan Sarai, itu sepertinya mustahil, tidak masuk akal, ya. Bagaimana mungkin Abram itu sudah lanjut umurnya, ya. Abram dan Sarai sudah tua. Bagaimana mereka bisa mempunyai seorang anak? Tetapi Tuhan itu janjinya tidak pernah gagal, tidak mungkin gagal, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah kita sudah berjanji, pasti akan terwujud, dan Tuhan itu memegang teguh janjinya. Nah, benar adik-adik, pada saat setahun kemudian, ya, setelah janji itu disampaikan oleh Allah kepada Abram dan Sarai, mereka dikaruniai seorang anak. Nah, seorang anak yang lahir dari kandungan Sarai, bukan dari kandungan orang lain, ya. Tetapi kadang-kadang kita melihat, janji Tuhan lama sekali tidak terpenuhi, ya. Seolah-olah Tuhan itu lalai. Ada yang menganggap, Tuhan lalai, Tuhan mungkin lupa, ya, akan janjinya. Tetapi tidak, adik-adik. Tuhan itu sangat memegang teguh janjinya. Demikian janji Tuhan kepada kita semua, kepada adik-adik yang masih muda ini, yang penuh dengan harapan dan cita-cita, ya. Tuhan merancangkan apa? Rancangan damai sejahtera, masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang. Nah, tinggal kita memegang dan mempercayai janji Tuhan itu, pasti akan Tuhan genapi, karena Dia sudah menyampaikan bahwa firman-Nya itu tidak mungkin gagal, ya. Dan kita harus percaya penuh pada janji Tuhan, seperti juga janji keselamatan yang juga sudah dipenuhi oleh Tuhan. Nah, untuk yang lain-lain, adik-adik tinggal percaya, adik-adik tinggal memegang teguh firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan akan menyelesaikan buat adik-adik. Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya menjadi baik. Nah, sebenarnya ketika kakak menyampaikan hal ini, kakak juga merupakan suatu tantangan tersendiri buat kakak. Berat sebenarnya buat kakak, karena kakak juga mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan kakak. Kakak dan anak kakak, ya, Jeremy itu mengalami banyak sekali di dalam kehidupan ini tantangan. Tetapi kami berusaha, ya, kadang-kadang merasa, Tuhan, apakah Tuhan mau mendengar doa kami? Apakah Tuhan berkenan pada kehidupan kami? Kehidupan kami ini kadang-kadang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kami sering bersungut-sungut, kadang-kadang kami sering bertengkar, ya.
karena seringkali kami berbantah-bantah. Nah, itu suatu tantangan berat buat kakak. Tetapi kakak berusaha, kakak mencoba untuk tetap berada pada firman Tuhan. Kakak tetap berusaha untuk percaya. Nah, terbukti bahwa sampai hari ini kami, kakak dan anak kakak Jeremy, tetap dipelihara oleh Tuhan. Kakak dan anak kakak tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. 1 detik kemudian kita nggak tahu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu mempunyai perancangan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, sekalipun kesakitan, tubuh kami rasanya itu lemah. Ya, sakit, didera berbagai rongrongan penyakit yang menggerogoti. Tetapi kami berusaha untuk tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kami hanya memohon, Tuhan kasihanilah kami. Kami memegang janji-Mu dan kami percaya Engkau memenuhi janji-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan tidak mungkin gagal dalam kehidupan anak-anaknya, terutama buat orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, adik-adik harus percaya itu ya, bahwa Tuhan Yesus senantiasa tidak pernah membiarkan. Sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita, karena firman-Nya itu ya dan amin. Ya, sekian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain. Mari kita sebut teman-teman kita satu persatu dalam doa kita. Jika Tuhan mengingatkan pada seseorang, itu tandanya Tuhan menginginkan kita berdoa buat teman kita itu. Baik itu yang tidak suka dengan kita maupun yang menyayangi kita. Tidak ada bedanya. Kita harus mengasihi dan tetap mendoakan mereka, supaya Tuhan mengampuni dan Tuhan menyatakan janji-janjinya buat anak-anaknya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai berjumpa pada jam-jam ibadah berikutnya. Shalom. Oh ya, tugasnya untuk kali ini adalah menjawab pertanyaan. Pada umur berapakah ya Tuhan menggenapi janjinya kepada Abram dan Sarai? Ya, Abram berumur berapa waktu itu dan Sarai berumur berapa waktu itu? Nah, adik-adik silakan jawab, nanti jawabannya dikumpulkan ya. Terima kasih. Bagaimana adik-adik? Cukup menarik firman Tuhan kita hari ini. Tetapi ketahui bahwa setiap firman Tuhan yang adik-adik pelajari, yang adik-adik baca, tentu akan memberikan cerita-cerita yang menarik. Dan di situ ada kekuatan Tuhan. Di situ ada campur tangan Tuhan. Di situ ada kuat kuasanya Tuhan yang akan selalu menyertai apapun keadaan adik-adik. Entah itu baik, entah itu tidak baik, Tuhan Yesus tetap baik. Dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sebelum adik-adik menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, mari adik-adik mengangkat tangannya, menerima berkat daripada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengangkat tangan, mari kita berdoa. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa yang akan mengurapi kehidupanmu, hari-harimu, masa depanmu. Dan terimalah pengampunan dosa di dalam Anak-Nya yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan terimalah penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang akan memberikanmu kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, melimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Diberkatilah hari-harimu, masa depanmu, pendidikanmu, keluargamu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu, di dalam kuat kuasa penyertaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali
dalam ibadah online maupun nanti bila mana diizinkan kembali kita akan beribadah tatap muka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.